Hai anak-anak, ketemu lagi sama Miss Susan. Hari ini Miss Susan mau ajak anak-anak untuk kembali bermain dan belajar. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Anak-anak, kita mau bicara dengan Tuhan. Matanya ditutup, tidak boleh mengintip ya. Siap semuanya? Tuhan Yesus, pimpin saya dalam bermain dan belajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, good morning children, good morning papi mami. Anak-anak, hari ini Miss Susan mau bercerita buat anak-anak. Miss Susan punya sebuah buku. Nah, ya, anak-anak siap mendengarkan cerita Miss Susan? Oke, cerita Miss Susan ini tentang seorang anak laki-laki namanya Egy. Dia itu anak yang selalu bermain. Setiap hari dia bermain di luar rumah loh. Dia berlari-larian, dia bermain bola, dia juga senang sekali kotor-kotoran. Bahkan kalau dia bermain, dia sering sekali tidak memakai sandal atau sepatu sehingga kakinya kotor. Sudah begitu, dia juga senang sekali makan yang manis-manis seperti permen, es krim, juga coklat. Nah, tapi sayangnya setelah pulang ke rumah, ya, dia sulit sekali untuk disuruh mandi. Mamahnya sampai teriak-teriak. Mamahnya sampai memanggil-manggil terus-menerus. Egy, ayo mandi dulu sebelum naik ke atas kasur. Tapi Egy menutup telinganya. Egy pura-pura tidak mau dengar. Ketika mamahnya membuka kamarnya, mamahnya memanggil Egy, ayo masuk kamar mandi, mandi dulu. Egy bilang, enggak mah, enggak mau mandi. Sampai Egy itu seringkali menangis-nangis kalau disuruh mandi. Apalagi kalau disuruh keramas. Wah, dia pasti teriak-teriak. Dia tidak mau anak-anak disuruh mandi dan keramas. Dan kalau malam tiba, harusnya sebelum tidur itu kan gosok gigi ya anak-anak. Nah, Egy ini tidak mau gosok gigi. Padahal sehari tadi dia sudah banyak makan yang manis-manis. Jadi banyak sekali makanan yang menempel di dalam giginya. Tapi dia tidak mau sikat gigi. Wah, mamahnya sedih sekali melihat anaknya Egy itu tidak menurut pada mamahnya. Lihat, ketika bermain di dalam rumah pun, wah, Egy lihat kakinya sampai kotor, tangannya kotor. Wah, itu tandanya tangan dan kakinya banyak sekali kuman yang dibawa dari luar rumah. Nah, Egy tidak tahu akibatnya kalau dia tidak mau mandi, tidak mau sikat gigi. Sampai mamahnya sudah menasehatinya pun tidak mau didengar. Sampai suatu hari, Egy menangis. Egy berteriak kepada maminya, Mami, kenapa tangan Egy merah-merah, gatal sekali Mami, tolong obatin. Nah, Mami Egy lihat, iya ya, kenapa seluruh tubuhmu penuh merah-merah, bentol-bentol, dari mulai pipi, tangan, badannya, sampai kakinya. Terus setelah itu Egy juga mengeluh, Mam, kenapa gigi Egy sakit? Wah, maminya langsung tahu kalau itu semua karena Egy jorok. Egy tidak mau membersihkan badan setelah bermain di luar dan tidak mau menyikat gigi sebelum tidur. Nah, sekarang Egy merasakan kalau akibatnya tidak menjaga kebersihan itu, kulit Egy menjadi sakit. Dia banyak kumannya. Nah, kuman itu senang sekali pada rambut yang kotor, pada badan yang kotor, pada mulut yang kotor, gigi yang kotor. Wah, kuman itu akan datang. Dia akan memanggil teman-temannya untuk tinggal di badan yang kotor. Nah,
Jadi karena Egi terus-menerus nangis dan badannya juga sakit, akhirnya mamahnya membawa Egi ke dokter gigi. Wah, ketika dibuka mulutnya, dokternya melihat, waduh, Egi, gigimu kotor sekali. Kamu tidak suka sikat gigi ya? Iya dok, Egi nggak mau sikat gigi. Nah, akhirnya dokternya memberi nasihat kalau gigi itu harus selalu disikat setiap hari dua kali, pagi-pagi sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Nah, akhirnya dokter memeriksa, ternyata banyak lubangnya, anak-anak giginya berlubang. Nah, itulah yang menyebabkan giginya sakit karena di dalam lubang itu berkumpullah kuman-kuman. Kuman-kuman itu senang loh makanin makanan yang ada di mulutnya Egi. Nah, ya ini kuman-kumannya tuh. Kuman-kumannya itu memakan giginya si Egi. Karena banyak makanan yang enak-enak. Sisa-sisa makanan seperti permen, coklat, es krim menempel pada gigi Egi yang tidak pernah dibersihkan. Nah, lihat, kumannya banyak sekali bukan? Dia memanggil teman-temannya untuk tinggal di dalam mulut, di dalam giginya Egi. Nah, dokter menjelaskan, Mamah juga menasehati kalau Egi harus rajin-rajin menggosok gigi kalau tidak mau giginya sakit. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalau kuman-kuman itu takut loh dengan sabun, dengan odol, itu takut. Kalau anak-anak sering menggosok gigi, sering mandi menggunakan sabun, sering keramas menggunakan shampoo rambutnya, kuman-kuman itu akan kabur. Kuman-kuman itu tidak akan mendekati, dia akan teriak-teriak, tidak, aku tidak mau datang ke badannya Egi, aku tidak mau masuk ke mulutnya Egi, karena mulutnya sekarang bersih. Oh, dia selalu rajin menggosok gigi. Nah, sejak saat itu ya Egi sekarang tahu bahwa supaya dia tidak sakit, supaya dia tidak pergi ke dokter gigi untuk dirawat giginya yang lubangnya ditambal, dia harus menjaga kebersihan gigi. Sejak saat itu Egi jadi rajin mandi. Ya, pagi-pagi dia mandi. Kalau habis bermain di luar, masuk ke rumah dia mandi lagi. Dan sore-sore dia juga mandi menggunakan sabun mandi dan rambutnya dikeramas menggunakan shampoo. Tidak lupa giginya juga disikat. Nah, itu cerita dari Miss Susan. Miss Susan nasihati juga anak-anak, jangan seperti Egi ya. Anak-anak harus mau rajin mandi, keramas, dan menggosok gigi supaya badan anak-anak sehat, tidak sakit, tidak dihinggapi oleh kuman. Sekian cerita Miss Susan. Anak-anak boleh nanti minta Mami menceritakannya kembali ya. Dadah.